Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Ya, apa kabar adik-adik? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita mengawali suatu aktivitas. Kita mulai dengan berdoa. Oke, silakan yang siapa yang bisa pimpin satu berdoa, silakan adik. Sebelumnya saya berat. Sebelum mulai aktivitas pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Adik-adik sekalian, apakah sudah siap belajar? Siap. Yang terhadap orang Gesa dan Andi, sakit. Mudah-mudahan yang sakit bisa segera sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kemudian untuk yang sementara melakukan aktivitas lain, mudah-mudahan bisa sukses dan bisa diselesaikan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar sebagaimana biasa, di mana dalam proses pembelajaran ini kita harus mengikuti apa yang seharusnya kita lakukan dalam pembelajaran. Ya, dalam hal ini ada aturan yang harus kita patuhi. Ya, misalnya kita jaga kebersihan dalam kelas, kemudian kita jaga kenyamanan, kemudian kita juga dalam proses pembelajaran, apalagi kalau misalnya kita melaksanakan suatu kegiatan praktek misalnya, itu kita harus jaga keselamatan dalam bekerja. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang teori kinetik gas, ya. Ada yang masih ingat materi apa saja dipelajari pada teori kinetik gas itu? Ya, silakan. Jadi untuk teori kinetik gas ini mempelajari tentang sifat-sifat daripada gas ideal. Dalam proses penyebaran partikel-partikel dalam teori kinetik gas itu, apakah ada proses yang terjadi dalamnya sehingga molekul bergerak sebarang? Ya, siapa? Ada dia? Ada. Proses apa? Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi termodinamika. Apa itu termodinamika? Ada yang masih ingat di kelompok ini ada? Oke, silakan. Termodinamika itu mempelajari tentang proses perpindahan energi. Ya, mempelajari tentang proses perpindahan energi. Ya. Jadi kalau di teori kinetik gas kita mempelajari tentang perpindahan molekul-molekul secara mikro. Untuk yang di termodinamika itu kita akan belajar tentang perubahan energi secara makro. Dan sekarang karena dalam proses termodinamika ini ada ya proses-prosesnya, ya. Tadi di sini saya akan menampilkan sebuah gambar. Kira-kira ini gambar apa? Mesin apa? Mesin motor. Ketika Anda mengenal motor, ya kira-kira bagaimana mesin motor ini bisa bergerak? Karena kita mengetahui bahwa ketika mesin ini sudah dijalankan dan itulah bergerak, maka ya mungkin yang perlu dipahami juga sumber energi pada mesin tersebut. Dari mana kira-kira asalnya? Nah, sekarang bagaimana cara mengubah energinya ketika motor itu bergerak? Dan itu akan mengubah energi menjadi energi gerak, ya kan? Sampai di sini bisa dipahami ya? Untuk masalah termodinamika. Sekarang dari aplikasi termodinamika ini di sini ada video yang mungkin akan disimak dulu.
Jadi prosesnya ini, jadi ada proses terhubungnya dari sini. Prosesnya ada proses teknik, kemudian ada juga proses namanya episode boring. Oke. Jadi pada prinsip ini, ya di sini semua memerlukan bahan bakar. Nah sekarang bagaimana caranya ketika kita misalnya karena bahan bakar ini kalau ada pembuangan internal dari kendaraan itu dia akan menjadi suatu masalah juga bagi lingkungan kan. Nah sekarang kira-kira bagaimana kita akan mengurangi itu ya. Maka untuk menjawab ini kalian bisa membuat atau merancang suatu percobaan yang memanfaatkan proses termodinamika ini tanpa mengganggu lingkungan. Karena proses ini kita akan lakukan pada saat perancangan suatu proyek, maka pada kesempatan ini ya, untuk kompetensi yang diharapkan di sini adalah yang pertama menganalisis usaha yang dilakukan oleh mesin kalor, kemudian analisis efisiensi mesin kalor, kemudian analisis kecepatan sudut pada mesin kalor, kemudian mendiagramkan nilai efisiensi mesin kalor. Nah sekarang tujuan kita di sini sekarang agar yang di atas ini bisa kita laksanakan, maka kita akan masuk kepada bagaimana membuat karya model penerapan hukum pertama dan kedua termodinamika dan matematika. Ini kompetensi yang Anda dapatkan di sini. Kemudian pada indikator ini merancang dan membuat alat peraga sederhana berupa mesin kalor sebagai aplikasi penerapan hukum termodinamika. Ya, kemudian melakukan percobaan penerapan hukum termodinamika pada alat peraga mesin kalor. Tujuannya apa? Ya, setelah menyimak video tadi, tujuan yang diharapkan ya peserta didik ini dapat merancang dan membuat alat peraga sederhana berupa mesin kalor sebagai aplikasi penerapan hukum termodinamika. Ya, manfaatnya apa? Setelah mengikuti kegiatan pelajaran ini, itu peserta didik dapat memiliki pengalaman ya dalam merancang dan membuat karya atau model sederhana yang menerapkan hukum termodinamika. Nah sekarang untuk garis besar kegiatan pelajaran kita pada kesempatan ini, yang pertama mendapatkan pertanyaan kritik terkait dengan kehidupan sehari-hari, kemudian mendiskusikan perencanaan proyek, yang ketiga menyusun jadwal proyek, kemudian mengerjakan proyek, melakukan pengujian hasil proyek dan mengevaluasi hasil proyek. Di sini juga saya akan melakukan penilaian. Yang pertama itu masalah terkait dengan sikap, kemudian penilaian keterampilan dalam presentasi, kemudian penilaian keterampilan pada saat menjalankan proyek, kemudian penilaian pengetahuan berupa proses. Sekarang saya akan bagi dalam kelompok, meskipun ini sudah dibahas sebelumnya. Jadi sekarang silakan duduk dalam posisi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, silakan diatur kelompoknya. Saya bagian dulu rekapan ini ya. Diperhatikan pada KPD-nya. Di sini ada di situ juga bisa Anda baca-baca untuk sebagai literasi ya, menambah literasi. Materi yang ada di KPD ini juga bisa dicari di internet ya, atau di buku yang Anda gunakan untuk materi tentang termodinamika. Pada kegiatan ini
Dan diperhatikan untuk LKPD-nya di sini Anda mendapatkan juga pertanyaan tadi, pertanyaan penting ya, pertanyaan mendasar. Dan di sini ada gambar ya. Ya, ini adalah salah satu mesin yang bisa kita gunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar. Di mana di sini kita bisa melihat bahwa dalam proses kerjanya ini memanfaatkan energi dari luar sistem. Dari gambar ini ada yang bisa sebutkan kira-kira gambar apa ini? Ya, yang mesin apa? Kira-kira sini. Nah sekarang ada gambar ini, mungkin kira-kira apa yang bisa menjadikan masalah yang akan diselesaikan di sini. Sekarang diperhatikan langkah kedua, membuat perancangan proyek. Dalam perancangan ini ada judul yang harus ditentukan di sini. Kira-kira judul apa yang Anda bisa ambil situ, cari judul yang menarik terkait dengan masalah penerapan hukum termodinamika. Di situ juga ada tujuannya. Setelah Anda menentukan judul, ada tujuan yang perlu Anda cantumkan di situ. Kemudian di situ juga ada dan bahan, alat dan bahan yang harus dipenuhi. Kemudian ada prosedur pengerjaan proyek ya. Nah, setelah itu dari rancangan tadi ya, kita buat dalam bentuk sketsa atau gambarnya. Jadi di dalam kotak ini itu gambarnya. Ya, bisa ya? Oke. Ya, setelah kita buat gambarnya, ini arahnya kita akan mengerjakan dari gambar yang tadi. Berarti kita harus susun jadwalnya dulu. Kapan dimulai, kapan mencari bahannya, kemudian kapan mulai pengerjanya, dan kapan akan diuji coba hasilnya. Bisa dipahami ya? Oke, silakan dikerjakan. Pembuatan mesin listrik. Apa saja yang transportasi jembatan jadi ada beberapa model tadi. Dan ini jadi bisa. Jadi setelah Anda rancang gambarnya bagaimana, kemudian dibuatkan dalam bentuk perencanaan pembagian tugas. Kemudian penyusunan jadwalnya. Yang kali penyusunan jadwal itu misalnya hari keberapa mencari bahannya. Ya, tapi ini misalkan semua itu prosedurnya supaya nanti bisa kita lihat perkembangannya ya. Perkembangan Sekarang kita masuk pada presentasi hasil ya. Jadi karena di sini yang sudah selesai duluan adalah kelompok 1, maka satu silakan untuk kelompok 1 yang presentasi depan. Yang lain nanti bisa bertanya kepada kelompok 1 tentang apa yang mereka presentasikan. Ya, silakan kelompok 1 ke depan. Silakan kelompok 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan sebelumnya perkenalkan nama dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Ade Jain. Nama saya Siti Maulani. Nama saya Syarolita Tuang. Nama saya Gita Naki. Nama saya Naki. Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibawakan langsung oleh Kak Nabila. Dampak proyek metode Suyatmi. Penentuan pertanyaan mendasar. Setelah mengambil 3 dari balasan kalor, tuliskan permasalahan yang akan dilakukan berdasarkan tayangan video. Bagaimana merancang dan membuat sebuah mesin calor sederhana yang memanfaatkan adanya perubahan
Tujuan proyek yang akan disampaikan oleh kami. Tujuan proyek yaitu untuk membuat sebuah mesin kalor sederhana yang memanfaatkan adanya perubahan tekanan dan volume pada gas dalam sistem tertutup. Alat dan bahan akan disampaikan oleh Kak Veronica. Alat dan bahan yang digunakan: alat amplas, gunting, tembak, pisau, paku, pisau atau cutter, dan istar. Dan bahannya: kaleng minuman, tali sepeda atau kawat, tali, termowol, balon karet, konektor, tutup botol, pipa, bahan bakar, termometer, stopwatch, tali, beban, dan korek api. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Bagian 4, prosedur pengerjaan proyek. Langkah-langkah pembuatan mesin stirling. 1. Membuat silinder power dan melengkapi sisi dinding silinder. 2. Membuat silinder dispenser dan menahan transfer pistol dispenser. 3. Membuat piston power yang berfungsi sebagai piston dispenser. 4. Membuat fuel cell. 5. Membuat poros dan menjaga fuel cell. 6. Membuat envel poros fuel. 7. Membuat piston dispenser. 8. Menghubungkan piston dispenser dan sistem power ke ekor poros fuel. Selanjutnya adalah keterampilan. Saya akan memperlihatkan gambar proyek dari Bisa dilihat ya gambarnya? Ya. Yang didesain oleh kelompok 1 gitu ya. Oke, silakan untuk kelompok lain silakan menanggapi apa yang disampaikan tadi. Mungkin ada hal-hal yang belum jelas silakan ditanyakan. Ya. Jika ada pertanyaan atau koreksi untuk kami, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana prinsip kerja dari mesin stirling? Sekian. Oke, jawaban pertanyaan dari Kak Siva akan langsung dijawab oleh Kak Danila. Tangannya dipersilakan. Jadi pertanyaannya, bagaimana prinsip kerja dari mesin stirling? Yaitu cara kerja mesin ini memanfaatkan sifat dasar udara yang akan memuai jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Dengan demikian akan terjadi siklus pemuaian dan penyusutan sehingga sebuah mesin dapat berputar. Itulah jawabannya. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Jelas. Oke, apakah ada tambahan dari kelompok? Saya ingin bertanya mengenai perubahan energi apa yang terjadi pada mesin stirling. Siap, terima kasih. Oke, pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab langsung oleh Kak Wiwit. Kak Wiwit dipersilakan. Jadi perubahan energi apa yang terjadi pada mesin stirling? Yaitu merupakan mesin kalor yang mempunyai cara kerja mengkompresi dan mengekspansi lidah pada suhu yang berbeda, yang umumnya menyebabkan terjadinya perubahan energi panas menjadi energi mekanik. Apakah sudah jelas? Jelaskan. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka saya tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu pada minggu berikutnya, yaitu terkait dengan uji hasil. Untuk pertemuan kita kali ini kan kita lanjutkan yang materi kemarin, yang kemarin sampai dengan merancang alat sederhana untuk diujikan
tujuan kita pada hari ini adalah jadi menganalisis usaha yang dilakukan oleh mesin color, kemudian menganalisis efisiensi mesin color, kemudian menganalisis kecepatan sudut pada mesin color dan mendiagramkan nilai efisiensi mesin color. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, ya manfaat yang diperoleh adalah peserta dapat menjadi pengalaman dalam menggunakan alat peraga sederhana yang telah dibuat. Jadi kalau alatnya yang dibuat ini berjalan dengan baik, maka nanti akan ada pengalaman tersendiri di situ, ya. Dan itu bisa dinikmati dan bahkan ada semangat lagi untuk membuat alat-alat yang lain, ya. Dan alat-alat ini, ya ini adalah dari bahan bekas ya, ini kaleng-kaleng bekas. Apa perlunya mempelajari termodinamika? Nah di sini yang pertama menjelaskan kerja beberapa sistem termodinamika, kemudian menjelaskan mengapa suatu sistem termodinamis tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan mengapa suatu sistem termodinamis sama sekali tidak mungkin dapat bekerja. Sekarang kita masuk pada yang berikut. Ini yang mengerjakan proyek dan ini sudah berlangsung dari setelah pertemuan pertama, ya, sampai dengan tadi. Kemudian ini mungkin kalau masih ada yang kurang masih bisa misalnya rodanya mungkin masih belum diisi, nah itu silakan. Ya. Atau mungkin tempat bahan bakarnya belum dibuat, nah itu bisa dibuat sebentar. Ya. Kemudian kita melakukan pengujian hasil proyek. Jadi setelah itu akan menguji. Artinya sebentar nanti akan ditampilkan di sesuai prosedur yang langkah-langkahnya. Itu nanti ada bahan bakar yang akan dibakar. Ya, di sini kemudian nanti kita akan melihat yang bagaimana. Kalau misalnya normal nanti kita ukur suhunya, kemudian kita ukur beban yang bisa dia tarik, ya kan? Kemudian berapa kecepatan sudutnya, berapa usahanya, itu nanti akan dihitung. Sebelum kita lanjut, saya baca dulu KTP-nya. Ya, silakan dibaca produnya. Ya. Jadi sebelum kita melakukan pengujian, kita lihat dulu alatnya. Mungkin dari ini sudah siap. Kelompok 1 siap. Oke. Ayo. Ya, sebelum diuji berarti diselesaikan dulu ya. Yang belum ini diselesaikan dulu. Sambil membaca KPD-nya. Dalam penyelesaian ini ketika sudah diselesaikan, kemudian nanti uji kemudian dan dalam KPD diselesaikan. Ya. Oke, kelompok satu silakan di depan. Nah ini kita menguji alatnya dulu ya. Nanti panas di bawah, jangan pegang di bawah. Cuma kasih. Boleh. Isi ya. Ya. Tiga yang tadi. Ada. Apa yang ada di situ dicatat ya. Tapi di sini tidak bisa ada. Ya silakan dibahas di kelompoknya masing-masing. Ini ada ini apa yang terjadi tadi di alatnya itu dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Dari saya perkenalkan nama saya Adi Lejai, biasa dipanggil
biasanya sekali latihan. Oke, langsung saja. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang akan dibawakan oleh Kak Xiaomi. Evaluasi pengalaman. Kegiatan diskusi. Hasil dari percobaan kelompok kami, mesin tidak bergerak. Hasil diskusi, kemungkinan ada kebocoran pada mesin. Bahan yang digunakan tidak sesuai dengan mesin yang dibuat. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Yani. Kesimpulan dari hasil yang diperoleh pada pengujian mesin Stirling bahwa seharusnya mesin ini bisa bergerak dan mengubah energi dari energi panas menjadi energi gerak. Tetapi kondisi yang ada pada saat pengujian mesin tidak bergerak sama sekali. Atau ini mengkritik dari hasil percobaan. Saya, kenapa mesinnya tidak bergerak? Padahal kan sudah ada Alasan mesinnya tidak bergerak karena ada kebocoran pada mesin. Jadi mesinnya tidak berfungsi dengan baik ataupun tidak bergerak seperti percobaan kemarin. mungkin dan tidak bergerak karena sudah panas. Ya. Oh, Jadi kemungkinannya ada kebocoran pada mesin dan bahan yang digunakan tidak sesuai dengan mesin yang dibuat. Makanya mesin yang tadi kita percobaan itu tidak ada hasil atau tidak bergerak. Maksudnya masih ada pertanyaan lagi? Oke. Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin utama dari materi yang tadi yang berikut. Silakan. Kalau saya tahu, Asal. tadi kami kan sudah menjawab ini, baru tidak bergerak kan? Mungkin ada kebocoran. Kalau bukan kebocoran, mungkin bahan bakarnya ini dipakai. Ya. Bahan bakarnya tidak sesuai. Ya berarti bisa jadi bocor atau Ya, bisa jadi bocor. bahan bakar ya? Bahan bakarnya tidak sesuai. Jadi kalau misalnya dia bisa bergerak, berarti kita bergerak ya. Cuma kalau kita coba jadi Mungkin ada dua faktor itu kalau Misalnya lagi ini saya ada sedikit apa ya? Saya bagikan link untuk diselesaikan. Ya. Ini lewat ini ya, lewat form nanti diisi. Jadi berarti membutuhkan internet. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Sudah ada yang ini? Waktunya 2 menit ya. Kan sudah berapa musim? 2 menit. Sudah? Sudah. Sudah. Di sini sudah. Sudah semua. Jadi untuk pertemuan kita kali ini dengan berakhirnya atau mengisi evaluasi yang saya bagikan tadi, maka untuk pertemuan kali ini cukup sekian dan nanti kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Ya. Kita saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.